Jika ini benar terjadi, maka betapa jahatnya Allah itu. Ayo mama, sudah ayah kan, keduaan dari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Halo semuanya, sudahkah Anda merasakan berkat Tuhan di hari ini? Pada saat ini saya ingin membahas ada satu hal yang terjadi akhir-akhir ini. Sudah lama ini berlangsung. Tentang peperangan yang sementara terjadi antara Israel dan Palestina. Sebelum saya membahas ini, saya ingin menyampaikan turut berbelasungkawa yang sebesar-besarnya kepada semua korban. Baik keluarga yang ditinggalkan dan juga mereka yang mendapatkan musibah atas peperangan yang sementara terjadi. Entah itu dari pihak Palestina, entah itu dari pihak Israel. Kita terus berharap bahwa semua ini akan segera berakhir dan akan ada titik temu yang didapatkan, yang terbaik bagi semua. Apa yang saya ingin bahas pada saat ini adalah bagaimana saya melihat respons dari orang-orang, terlebih khusus di Indonesia, tentang apa yang terjadi antara Israel dan Palestina, di mana mereka mencoba mengafiliasikan atau menghubungkan antara bangsa Israel atau Palestina dengan golongan agama tertentu. Kita tahu bersama, Palestina dengan Muslim, Israel dengan Kristen. Saya tidak akan membahas banyak tentang Palestina, tapi saya ingin membahas apa yang terjadi dengan orang-orang yang sementara membela bangsa Israel. Saya masuk dalam berbagai macam grup-grup diskusi Alkitab. Dan setiap hari saya melihat postingan-postingan yang membahas tentang peperangan ini. Dan mereka menggunakan ayat-ayat Alkitab, mengangkat ayat-ayat Alkitab untuk menyatakan seakan-akan Allah membela bangsa Israel. Bahwa Allah sementara berperang dengan Israel, bahwa Allah akan mengalahkan orang-orang yang melawan bangsa Israel. Bahwa bangsa Israel tidak akan mendapatkan kekalahan, bahwa kemenangan ada di pihak Israel, dan sejenisnya. Jika ini benar terjadi, maka betapa jahatnya Allah itu. Membela satu pihak dan mengorbankan pihak yang lainnya. Untuk kita mengerti hal ini, kita harus mengerti dulu apa tujuan Allah bagi bangsa Israel. Kita mulai semenjak dunia diciptakan ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, dan mereka jatuh dalam dosa. Allah ingin mengembalikan karakternya kepada manusia yang telah jatuh dalam dosa. Dan di setiap generasi ada keturunan-keturunan yang benar yang Allah gunakan untuk menyatakan kehendak Allah. Dan dimulai kepada Abraham. Ketika Tuhan memanggil Abraham keluar dari tanahnya, dari keluarganya, dari bangsanya, ada satu janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Janji itu adalah bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang sangat besar, dan keturunannya, bangsa ini, akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Jadi kehendak Allah bagi orang Israel adalah mereka akan menjadi berkat. Dalam hal apa? Memperkenalkan Allah yang benar. Contohnya dalam Yehezkiel 20 ayat 20. Mereka akan membawa kedamaian, mereka akan membawa keadilan. Dan itulah yang Allah kehendaki bagi orang-orang Israel. Di mana melalui bangsa Israel akan ada keselamatan bagi semua bangsa-bangsa. Namun gantinya mereka menjadi berkat untuk memperkenalkan Allah yang benar. Mereka malah membawa peperangan demi peperangan dalam perjalanan kehidupan mereka. Apakah ini adalah sesuatu yang dikehendaki Allah? Karena kita melihat bahwa beberapa peperangan pun diberkati oleh Allah. Namun kita harus mengetahui Daud, seorang raja yang besar, seorang raja yang dikasihi oleh Allah, tidak diizinkan membangun Ka'bah. Kenapa? Karena tangannya penuh dengan pertumpahan darah. Dan Allah mengatakan bahwa anak mula Salomo yang akan membangun Ka'bah. Sehingga kita perlu mengetahui bahwa peperangan bukanlah kehendak Allah. Namun peperangan adalah cara Allah untuk memberikan pertobatan bagi bangsa Israel dari tindakan mereka yang bertindak murtad kepada Allah. Ketika mereka dibuang ke Babel, ketika mereka berperang melawan bangsa-bangsa yang lain. Kenapa? Karena mereka terus bertindak murtad kepada Allah. Tujuan Allah bagi bangsa Israel adalah mereka harus menjadi berkat, memperkenalkan Allah yang benar. Nyatanya, mereka gagal melakukan hal itu. Dan akhirnya, karena kegagalan bangsa Israel,
Allah harus mengorbankan anaknya yang tunggal untuk memberikan contoh bagaimana seharusnya umat Allah itu hidup, yaitu menjadi berkat. Sehingga dalam kehidupan Yesus, dia memberikan praktek-praktek yang benar. Bagaimana harus berlaku sebagai umat Allah. Sebagai umat yang diinginkan Allah untuk membawa kedamaian, membawa berkat bagi banyak orang. Sehingga janji berkat itu bukan lagi menjadi janji yang eksklusif untuk bangsa Israel, tapi menjadi janji yang besar bagi semua bangsa. Barang siapa yang percaya kepadanya, mengikuti dia, haruslah menjadi berkat dimanapun dia berada. Dan oleh itulah mereka menerima keselamatan. Dan keselamatan itulah yang harus dibagikan kepada semua bangsa. Sehingga tindakan membela Israel seakan-akan sementara membela Allah adalah sebuah tindakan yang gegabah. Karena Allah tidak sementara berpihak kepada satu bangsa. Allah berpihak kepada kemanusiaan, di mana dia menginginkan keselamatan bagi umat manusia. Semuanya, dari manapun Anda berada. Entah itu dari Israel, entah itu dari Palestina, entah itu dari Indonesia. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, dan dia menginginkan keselamatan bagi semua orang, tidak terkecuali siapapun itu. Sehingga pembelaan kepada orang Israel seakan-akan membela Allah adalah suatu tindakan yang gegabah. Saya adalah pendeta dari golongan Masehi Advent hari ke-7. Ketika saya membawa keyakinan saya, membagikan apa yang saya yakini tentang kebenaran, banyak orang Kristen di luar sana yang mengatakan bahwa kami dari golongan Masehi Advent hari ke-7 adalah orang-orang yang beriman kepada janji-janji di perjanjian lama. Padahal seharusnya orang Kristen hidup dalam iman perjanjian baru. Sehingga ketika saya melihat dengan apa yang terjadi pada saat ini, sebenarnya bukan kamilah yang sementara hidup dalam iman perjanjian lama. Tetapi oknum-oknum ini yang mengaku umat Kristen namun membela bangsa Israel seakan-akan sementara membela Allah lah, yang sementara hidup dalam janji perjanjian lama. Kalau begitu bagaimana dengan peperangan yang sementara terjadi pada saat ini? Ingatlah bahwa di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan akan terjadi peperangan bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Dan ini telah dinubuatkan. Namun ini bukanlah kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kehendak Tuhan atau rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Peperangan-peperangan yang terjadi adalah efek atau akibat dari dosa yang telah masuk ke dalam dunia ini. Sehingga adalah sebuah kesalahan ketika kita membela satu golongan tertentu dengan menggunakan nama Allah. Seakan-akan Allah menginginkan adanya korban di pihak yang lainnya. Seakan-akan Allah tidak memperdulikan korban dari pihak yang lainnya. Tugas kita saat ini sebagai orang-orang yang mengaku pengikut Kristus seharusnya menjalankan apa yang dikehendaki Tuhan, menjadi berkat dimanapun kita berada, dan tugas kita adalah untuk memperkenalkan siapa Allah yang kita sembah. Allah yang penuh kasih, Allah yang menginginkan kebaikan bagi kita semua. Karena itu, tetaplah meyakini bahwa Allah sangat mengasihimu.